Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrata a'yunina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, saudaraku yang terhormat. Saya kira pagi ini ucapan yang paling indah dan patut kita ucapkan bersama-sama adalah ucapan Alhamdulillah wa syukurillah. Ucapan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada pagi hari yang indah dan insya Allah penuh berkah ini, Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih mendapatkan jatah umur, kita masih mendapatkan kesempatan, kita masih mendapatkan waktu untuk menikmati, menyambut bulan suci Ramadan yang penuh ampunan dan maghfirah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk insya Allah merasakan indah dan manisnya bulan suci Ramadan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, khususnya para anak-anak santri dimanapun berada, mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh rasa cita yang luar biasa. Karena itu pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengangkat satu tema yang mungkin sudah biasa kita dengar. Namun pada hari ini saya akan ulangi lagi, yaitu pondok pesantren adalah miniatur Indonesia yang akan melahirkan manusia-manusia langit. Dari tema ini, saya berpendapat bahwa pondok pesantren itu adalah tempat berkumpulnya anak-anak muda Indonesia. Anak-anak muda umat Islam Indonesia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan barakah. Anak-anak Indonesia, pondok pesantren itu merupakan wadah dan sarana untuk berkumpulnya anak-anak Indonesia dari berbagai daerah dan berbagai lapisan masyarakat. Di pesantren itu, anak-anak muda Indonesia datang dari berbagai daerah. Ada dari Papua, ada dari Jawa, ada dari Sulawesi, ada dari Sumatera dan berbagai daerah. Seperti di pondok pesantren kami di Sulawesi Selatan, di Asadia Sengkan itu anak-anak santri itu berbagai daerah datang di situ belajar agama. Dan juga selain dari berbagai daerah, juga dari berbagai lapisan masyarakat. Di pondok pesantren itu, saya kira semua pesantren seperti itu. Anak-anak santri di situ, santri-santri kita itu ada yang berasal dari anak-anak orang kaya, anak-anak pengusaha, bahkan anak-anak pejabat. Dan juga mungkin ada anak-anak orang miskin, anak-anak pemulung, anak-anak tukang beca, tukang ojek, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu pesantren ini adalah betul-betul suatu lembaga pendidikan yang sangat luar biasa. Miniatur Indonesia yang akan melahirkan manusia-manusia langit. Apa maksudnya manusia-manusia langit? Adalah manusia, santri-santri itu akan mendapatkan pengetahuan agama, pengetahuan Islam. Beda dengan sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah yang lain. Boleh jadi kalau sekolah-sekolah yang lain itu, sekolah-sekolah umum, murid itu bagaimana supaya murid ini mendapatkan ilmu dari gurunya.
Tetapi saudara-saudara sekalian, anak-anak sekalian di pesantren, santri-santri itu belajar di pesantren. Selain mendapatkan ilmu dari gurunya, tapi lebih utama adalah mendapatkan ilmunya Tuhan. Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam pesantren di situ belajar bersama-sama. Makan bersama-sama, berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, sholat berjamaah, belajar bersama-sama, dan seterusnya. Nah oleh karena itu di pesantren itulah sebagai wadah untuk melatih anak-anak muda Indonesia untuk menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang moderat, manusia-manusia yang toleran, manusia-manusia yang unggul dari berbagai bidang. Nah karena itu maka tujuan dari pesantren itu, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Pesantren nomor 8 itu ada beberapa tujuan yang menarik sekali. Bagaimana pesantren itu membentuk manusia-manusia, anak-anak muda yang unggul berbagai bidang. Memahami, mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Mengamalkan nilai-nilai agama. Bukan hanya memahami, menghayati, tapi juga mengamalkan ajaran yang diketahui, yang diajarkan itu. Yang dipelajari itu. Karena itu maka anak-anak santri itu ada nanti menjadi ahli-ahli agama. Ya, ahli-ahli agama yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat menampilkan integritas dan akhlakul karimah. Mereka karena sudah terbiasa saling menolong, saling membantu dan saling menghargai sesama anak santri. Dan ketika dia keluar di masyarakat dan mengamalkan pengetahuannya itu, akan menjadi manusia-manusia terbaik. Akan bisa menjadi pemimpin-pemimpin umat, bahkan pemimpin-pemimpin masyarakat, bahkan bisa menjadi pemimpin bangsa dan negara ke depan. Itu antara lain tujuan. Sehingga Undang-Undang nomor 8 tentang pesantren itu dikeluarkan oleh negara. Anak-anak santri itu adalah cinta tanah air. Ya. Bagaimana membentuk manusia-manusia atau perilaku-perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama. Nah oleh karena itu, karena saya katakan tadi adalah pesantren itu adalah miniatur Indonesia akan melahirkan manusia-manusia langit. Tempat berkumpulnya anak-anak Indonesia dari berbagai daerah dan berbagai lapisan masyarakat. Melahirkan manusia-manusia yang unggul, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh jadi tidak terkenal di bumi, tapi insya Allah akan terkenal di langit, akan disambut dan dirindukan oleh makhluk-makhluk spiritual Tuhan, yaitu para malaikat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, anak-anakku, para pesantren dimanapun berada. Dan saya kira kita ketahui semua bahwa negara kita Indonesia yang kita sama cintai ini adalah salah satu negara terbesar keempat dunia. Bahkan Indonesia, negara kita yang kita cintai ini adalah negara yang berpenduduk muslim terbesar dunia. Yang secara kultural dan natural ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai negara yang plural, sebagai negara yang majemuk dan beragam dari berbagai aspek. Suku, bahasa, agama, budaya, bahkan warna kulit. Bahkan model rambut pun berbeda-beda. Nah ini kita perlu ketahui sebagai anak bangsa, sebagai generasi muda Indonesia yang cinta tanah air dan cinta Indonesia. Kita harus paham, kita harus tahu semua bahwa negara kita ini ada sebuah negara terbesar keempat dunia. Sebuah negara yang berpenduduk muslim terbesar dunia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah negara yang plural dalam berbagai aspek tadi. Nah saudara-saudara sekalian, pluralitas atau keragaman ini atau kemajemukan ini bagi bangsa Indonesia adalah merupakan suatu kekayaan besar.
keanekaragaman ini, kemajemukan ini merupakan suatu kekayaan besar bagi bangsa Indonesia. Bahkan lebih dari itu, kemajemukan dan keragaman ini ada merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti daerah atau negara-negara yang lain. Nah, keanekaragaman ini atau kekayaan bangsa ini atau kemajemukan ini adalah merupakan sesuatu bagi anak bangsa Indonesia wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya kita jaga dan kita rawat dengan sebaik-baik mungkin keragaman dan pluralitas yang ada di Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi. Kemajemukan, agama, budaya ini merupakan kekayaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jaga, kita rawat dengan sebaik-baik mungkin. Kenapa kita harus jaga dan kita rawat sebaik-baik mungkin? Karena ini merupakan kebanggaan kita. Ini kekayaan kita yang sangat dikagumi oleh negara-negara besar dunia lainnya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, kalau kita salah atau keliru merawat keanekaragaman ini, maka bisa yang terjadi sebaliknya. Bisa terjadi musibah yang rahmat dan anugerah tadi ini bisa menjadi musibah. Bahkan bisa menjadi malapetaka bagi kita semua. Bahkan bagi bangsa dan negara kita yang sama kita cintai. Oleh karena itu, keanekaragaman dan kemajemukan ini mari kita jaga dengan baik. Mari kita rawat dengan sebaik mungkin. Supaya kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai anak bangsa bisa lebih menjadi aman dan sentosa. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya teringat salah satu anekdot mantan Presiden Republik Indonesia Ki Abdurrahman Wahid, Gus Dur ya kita kenal, pernah berkata bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang paling unik di dunia. Uniknya apa? Uniknya karena Indonesia ini adalah negara yang bukan-bukan. Ya, negara yang bukan-bukan. Apa maksudnya negara yang bukan-bukan? Artinya adalah bahwa Indonesia ini adalah negara terbesar keempat dunia, negara yang berpenduduk muslim terbesar dunia, tapi Indonesia dasar negaranya bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Nah itulah artinya negara yang bukan-bukan. Artinya Indonesia ini bukan negara agama, tapi bukan juga negara sekuler. Tapi Indonesia ini adalah negara yang menjadikan agama sebagai roh dan jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir di Indonesia, besar di Indonesia, hidup di Indonesia, menikmati hidup Indonesia, udaranya Indonesia dan berbagai macam kehidupan dunia yang kita nikmati, kita rasakan sekarang ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara kita ini alhamdulillah dibanding negara-negara di sana itu kita termasuk negara yang paling aman. Karena negara kita ini adalah negara yang bukan hanya yang berdasarkan agama, tapi bukan juga negara agama, juga bukan juga negara sekuler. Saudara-saudara sekalian, di Indonesia ini adalah agama dan negara tampak sekali tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak bisa dipisahkan antara negara dan agama. Nah, agama ini ya memberikan membentuk negara, dan juga negara membutuhkan agama.
Jadi saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara. Dan juga negara membutuhkan agama. Karena itu saudara sekalian, agama tidak boleh menguasai negara. Tapi juga negara tidak boleh menyampingkan peran agama di tengah-tengah masyarakat. Jadi agama dengan negara saling membutuhkan, saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Agama membutuhkan negara dan juga negara membutuhkan agama. Agama tidak boleh menguasai negara. Demikian juga negara tidak boleh menyingkirkan dan menyepelekan peran agama di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena itu maka agama dan negara mempunyai hubungan koordinasi, simbiotis. Agama bertanggung jawab untuk mengajarkan negara, mengingatkan negara apabila negara menyimpang dari fungsi dan kewenangannya. Agama memberikan landasan moral. Agama memberikan landasan etika, akhlak. Ya. Saudara-saudara sekalian, agama meluruskan dan mengingatkan negara jika negara keluar dari tanggung jawabnya. Agama meluruskan, mengingatkan jika negara keluar dari kebenaran. Agama memelihara dan menjaga kualitas anak bangsa. Meningkatkan peradaban. Negara memfasilitasi, membantu umat-umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Itulah Indonesia. Itulah indahnya Indonesia. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita membangun ukhuwah yang luar biasa. Menjadikan Ramadan ini sebagai bulan kerukunan, sebagai bulan ukhuwah, kerukunan antara keluarga dalam satu rumah tangga, antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, dan antara anak satu keluarga rumah tangga, antara tetangga dengan tetangga, antara kehidupan masyarakat, bahkan dalam kehidupan beragama, apapun agama dan kepercayaan kita. Mari kita bersama-sama menghidupkan bulan suci Ramadan ini dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan kerukunan umat beragama, apapun agama kita. Kita saling menghargai. Yang berpuasa menghargai orang yang tidak berpuasa. Dan juga orang yang tidak berpuasa menghargai orang yang berpuasa. Di sini dibutuhkan saling menghargai, saling menghormati. Sesama umat beragama, sesama anak bangsa untuk menjaga keutuhan dan kedamaian bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, kembali ke tema tadi bahwa mari pesantren ini sebagai miniatur Indonesia yang insya Allah akan melahirkan manusia-manusia langit, manusia-manusia yang boleh jadi insya Allah juga terkenal di bumi dan malah lebih terkenal di langit, akan disambut oleh makhluk-makhluk spiritual Tuhan. Dan anak-anak santri ke depan inilah yang kita harapkan menjadi manusia-manusia terbaik, akan menjadi generasi-generasi yang akan memikul tanggung jawab untuk memimpin bangsa dan negara Republik Indonesia ke depan. Saudara-saudara sekalian, saya kira inilah sekedar apa yang saya dapat sampaikan pada pagi yang indah dan penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua anak santri dan semua kita sebagai anak bangsa insya Allah menjadikan Indonesia sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh ampunan dan maghfirah. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.